Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada siswi akhwat semua sekalian ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Banyak yang telah Allah berikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Salah satu contoh nikmat yang paling kita bersyukur utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi seorang muslim dan beriman kepada Allah. Karena yang menentukan kita nanti masuk ke dalam surga atau neraka adalah bagaimana Islam ini. Harus kita yakinin ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, maka dia terancam akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita agama Islam dan telah menambahkan iman kepada kita semua, dan semoga kita menjadi lebih istiqomah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah. Dan kita sekali lagi berdoa semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran IPS ini, yang pertama ini ya, pertama mau ucapkan selamat datang ke SMP Ibnu Umar. Sekarang kalian udah kelas SMP ya. Kalau kemarin mungkin masih SD kelas 6, sekarang sudah masuk SMP kelas 7. Nah, ada sebuah pertanyaan dari Bapak. Kita sekarang membahas IPS ya. Untuk apa sih kita belajar pelajaran IPS? Nah, apa itu ilmu IPS ini? Kalau kita lihat singkatannya, IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, di situ ada kata-kata sosial. Nah, apa sih dengan ilmu sosial ini? Nah, ilmu sosial adalah bagaimana ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antar manusia. Nah, hubungan antar manusia itu ilmu sosial. Nah, kalau kita bicara ke agama mungkin ilmu akhlak. Akhlak kita berhadapan dengan orang tua, akhlak kita berhadapan dengan kawan, akhlak kita bagaimana berhadapan dengan teman-teman sebagainya. Nah, di ilmu sosial ini cakupannya luas ya. Nanti kita akan melihat tentang masalah ekonomi, geografi, politik dan sebagainya yang bercakupan dengan masalah sosial. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang masalah buku yang kita akan gunakan ya. Di sini ada buku tentang IPS bab 7 kelas 7 ya. Nah, kita akan membahas tentang bab pertama tentang manusia, tempat dan lingkungan ya. Jadi bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Karena yang pelajarin adalah bagaimana tentang manusia itu sendiri. Nah, seperti apa? Nah, kita ketahui ya di sini ya. Pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini jelaskan ya, setiap makhluk hidup di bumi ini pasti memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupan. Maksud ruang itu tempat ya. Jadi setiap makhluk hidup pasti membutuhkan tempat untuk kehidupannya. Nah, ruang sini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang di dalam ilmu sini, ilmu IPS ini adalah jadi tempat tinggal kita di bumi. Nah, tempat tinggal kita di bumi dan secara langsung. Nah, kita lengkapin langsung aja ya. Nah, kita ketahui ya, manusia ini di bumi tempatnya berbeda-beda.
ada yang tinggal di daerah tropis, daerah dingin, ada yang tinggal di dekat laut, ada yang dekat di daerah puncak sebagainya. Nah, dan mereka saling membutuhkan dan produksi mereka berbeda-beda. Contohnya, orang yang dekat laut kebanyakan pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan. Orang yang dekat di daerah puncak pergunungan, pekerjaan mereka kebanyakan sebagai petani, baik itu sayuran, padi-padian dan sebagainya. Nah, makanya di situ ada beberapa hal ya. Nah, dikarenakan tempat mereka yang berbeda-beda, yang pertama adalah di sini saya mereka harus saling melengkapi. Jadi mereka saling membutuhkan. Contohnya, orang yang di daerah laut pasti membutuhkan beras, sayur-sayur untuk makan. Nah, maka mereka mengimpor di situasi kita meminta dari daerah sana, apa daerah puncak, supaya mengirimkan suplai makanan kepada mereka untuk mendapatkan sayuran, buah-buahan, beras sebagainya. Begitu juga sama yang di daerah puncak, mereka tidak mungkin makan sayur-sayuran terus, mereka butuhkan ikan, lauk sebagainya, maka mereka datang meminta kepada barter ya kepada daerah laut supaya mengirimkan ikan-ikan kepada mereka untuk menjadi lauk tersebut. Nah, di sini kan saling melengkapi. Jadi daerah A yang kelebihannya misalnya tadi ikan, lauk sebagainya, dan yang kelebihan B daerah sayur sebagainya itu bisa saling melengkapi. Nah, kemudian, nah, adanya kesempatan, nah, kesempatan antara suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B, namun kemudian ketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Nah, jadi sini juga ada kesempatan juga ya. Di sini kita bahas tentang masalah ekonomi banyak. Jadi tadi ada saling membutuhkan, saling mengkapin, dan juga ada kesempatan. Jadi misalnya ada wilayah A, B, C. Bisa Bapak gambarin ya. Ini A, B, dan C gitu ya. Nah, ternyata wilayah A ini bisa daerahnya membutuhkan ikan. Mau ke B, itu ternyata jaraknya lebih jauh dan C lebih dekat. Nah, akhirnya apa? Mereka belinya ke C aja, secara ongkos efisien lebih dekat, lebih murah, lebih cepat gitu. Sedangkan ke B jauh. Nah, di situ terjadi ilmu ekonomi, nanti kita akan bahas tentang masa ilmu ekonomi ya. Selanjutnya ada kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer yaitu mengangkut barang, kemudian biaya kos yang rendah dalam masalah transfer. Nah, itu tuh tadi 3 prinsip tentang masalah ekonomi tadi tuh. Sebenarnya kita membahas tentang masalah ruang. Nah, jadi ibaratnya dalam masalah ini, masalah manusia ini ya. Manusia itu ibarat makhluk sosial dan saling membutuhkan. Nah, kemudian ruang mereka ibaratnya berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah, mungkin daerah puncak, daerah laut, sebagainya, daerah kota, daerah desa, sebagainya. Nah, contohnya ibaratnya kita tinggal di kota Jakarta, kita membutuhkan sayur-sayuran. Nah, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu produksi sayuran, atau daerah Sumatera produksi sayuran. Nah, ternyata kita membutuhkan sayuran, tetapi sekali lagi kita mungkin ngambilnya yang lebih dekat, mungkin daerah puncak dulu kita ambil karena secara ongkos lebih murah, lebih dekat, lebih praktis. Nah, disitulah tadi yang pertama saling melengkapi. Yang kedua tadi adanya kesempatan antara. Jadi kesempatan antara itu adalah bagaimana diambilnya yang terlebih dekat dulu dan yang lebih murah. Yang ketiga adanya kemudahan dalam transfer, kemudahan dalam memindahkan barang. Nah, disitulah kita bahas tentang masalah ruang lingkup tadi tuh, ruang lingkup tadi. Nah, ruang lingkup dan interaksi antar ruang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembahasan tentang lokasi peta Indonesia. Nah, coba dibuka tentang, nggak tahu bukunya bersama apa ya. Di sini kita lihat tentang ada gambar peta Indonesia. Coba kita lihat dulu ya, biar bisa kelihatan. Nah, ini agak peta Indonesia ya, susah nih ya. Jadi ini ada peta Indonesia. Nah, kita lihat ada Sumatera, Jakarta, nah, Kalimantan,
Sulawesi, Kalimantan, Irian, ada Bali sebagainya. Nah, ternyata kita lihat Indonesia ini luas tuh, dan bahkan lebih luasnya apa, lautnya sangat-sangat luas. Nah, makanya negara Indonesia itu disebut juga bukannya negara guys, sekarang itu negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena luas Indonesia lebih banyak laut daripada daratannya. Sekarang itu kita bisa lihat. Sekarang kita ini juga ya. Nah, peta. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah peta dulu. Peta ini terdiri dari beberapa komponen penyusunan. Nah, yang pertama ada judul peta, ada skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Nanti itu bisa dibaca di rumah, dipahamin di rumah sebagainya tentang apa itu orientasi, tentang masalah skala garis peta. Nah, kemudian ada simbol-simbol titik sebagainya, simbol warna, sebagainya ya. Kemudian bisa kita dibahas. Nah, kemudian kita juga kedua letak dan luas Indonesia. Di situ juga dijelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Nah, letak Indonesia berapa, letaknya, luasnya berapa. Sini di peta ini banyak letak dan luas Indonesia. Nah, jadi kita bisa melihat dari tadi peta tadi ya, luas Indonesia, letak Indonesia, posisi kita di arah mana. Pulau Jawa ternyata kalau lihat kita kecil ya, luasan Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi. Nah, tetapi Pulau Jawa juga kecil, padat ternyata penduduknya. Nah, mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan untuk awal pertemuan kita. Kita tidak usah banyak-banyak. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, kita akan membahas selanjutnya. Nah, nanti ada tugas dari Bapak di Google Classroom, bisa dilihat tugasnya apa. Nah, hari ini insya Allah dikerjakan, diberi waktu selama 1 hari. Insya Allah coba besok dikumpulkan, paling lambat besok dikumpulkan, atau nanti malam ya, di pagi sampai malam, paling lambat besok pagi bisa dikumpulkan. Nah, tugasnya sangat sederhana, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bapak sendiri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.